Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru dalam hidupku. Tiada alasan sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Sekali lagi. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha. Sekarang katakan, ku mau memuji-Mu. Tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang memerintah, berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah
memerintah. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oh, Engkau Tuhan Allah yang Maha. Hadiratmu, Engkau memerintah berdaulat. Terima kasih Tuhan. Saat ku membuka mataku, lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikan ku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Sekali lagi dari awal katakan, saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman
hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan, dan firman-Mu yang beri kehidupan, dan firman-Mu yang beri perlindungan. Firman-Mu kehidupan. Oh, memandang-Mu memberikan keselamatan. Firman-Mu adalah kehidupan. Engkaulah segalanya. Kami bersyukur dapat memandang-Mu setiap hari, Tuhan. Menghirup-Mu seperti nafas kami, Tuhan. Di hadirat-Mu aku kuat, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku. Nyataan kuasa kekuatan-Mu, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari dapat merasakan kasih, dapat merasakan persekutuan ini, dapat memandang wajah dan dipuaskan oleh wajah. Terima kasih. Jangan berkata-kata baginya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Seminggu ya nggak ikut, ada rasa kehilangan gitu, tapi
ada adik saya kan 3 anaknya, yang paling besar seumur Kesia ya 17 tahun, yang kedua umur 15 tahun, terus anak yang ketiga kan 10 tahun. Nah, dia bawa sepupunya gitu. Jadi hanya ditambah dengan 4 anak, rumah ini penuh sekali gitu. Saya melihat bagaimana mereka ya kan, mamanya keluhannya tuh semua itu HP itu dengan HP-nya gitu. Jadi waktu masuk ke rumah ini saya bilang gini, kalau di rumah kamu pakai gaya kamu ya, tapi kalau di rumah tante pakai gayanya tante, setuju tidak gitu? Iya. Sekarang gini, gadget paling dibuka hanya 1 jam gitu dalam 1 hari, mau nggak gitu? Akhirnya mereka mau. Jadi tapi ada yang curi-curi gitu ya. Kalau curi-curi saya diem aja gitu, saya cuman ketawa. Tapi kan hari dia datang hari Kamis, hari Jumat itu kita di rumah saja, mereka kelelahan gitu. Tapi nurut dengan tidak gadget itu. Saya cerita tentang bahwa Tuhan sudah ada di dalam tubuhmu gitu, bahwa Tuhan sudah datang yang kedua kali itu, sekarang ada di dalam tubuhmu. Jadi bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu itu, enggak boleh kayak kemarin lagi, enggak boleh kayak dulu lagi gitu, tapi ngikutin bagaimana. Terus ada yang paling kecil itu, yang sepupunya itu bilang, gimana dengar suara Tuhan? Emangnya Tuhan bisa ngomong gitu? Emangnya Tuhan ngomong sama kita gitu? Waktu saya jelasin dengan gayanya mereka gitu, kalau kamu yang timbul saja di dalam hati gitu, terus tanya, ini engkau bukan Tuhan, saya ajarin gitu. Itu yang sepupunya itu yang paling cepat merespon dan paling cepat menangkap gitu. Jadi 3 anaknya adik saya itu kurang gitu, apalagi yang paling gede ya, dia sudah terlalu ini, tapi seperti dikasih lihat sama Tuhan gitu loh. Dari 4 anak tuh 4 respon, 4-empatnya beda semua gitu. Terus waktu hari Minggu, saya lepaskan mereka pergi ke pasar tumpah. Kami jalan tuh PP 6,6 kilometer. Pulang dari sana saya kakinya luar biasa pegel gitu. Itu anak 4 tuh enggak apa-apa, mereka beli makanan yang mereka pilih sendiri. Jadi sepanjang hari Minggu itu saya tidak masak apa-apa gitu. Saya melihat kayak apa ya, dibandingkan dulu waktu kecil saya nggak kayak gitu loh. Mereka itu cerdas, responsif, banyak tanya, terus cepat sekali. Misalkan saya kan saya setelkan itu video yang saya suka, itu ada tentang anjing itu yang di Cina namanya dawang itu ya. Mereka tuh senang sekali. Jadi nggak buka gadgetnya, tapi mereka nonton itu terus diskusi sendiri, belajar mengasihi bahwa makhluk itu pun ciptaan Tuhan gitu. Jadi ada 2 kucing ya yang lagi hamil gitu. Lucunya mereka dua-duanya pilih rumah ini untuk dia melahirkan tuh tanggal 21. Jadi sebelum itu waktu hari Minggu kan enggak kemana-mana gitu. Karena saya bilang kalau di Bandung sini weekend itu repot sekali, penuh di tempat-tempat rekreasi. Jadi hari Senin kami ke rumah guguk itu yang anjing-anjing itu di Bandung, di Lembang. Terus hari hari Senin itu ya ke rumah guguk, terus pergi ke PVJ itu, mall yang favoritnya orang Bandung dan Jakarta itu. Itu anak-anak tuh pilih main yang gede, main ice skating itu ya. Yang kecil 2 anak laki itu main trampolin itu, jingkrak-jingkrak. Saya melihat sukacitanya mereka gitu ya, merasa bebas, tidak ditekan sama orang tuanya. Dibilang kalau di rumah saya baru duduk aja sama mama udah dimarahin gitu. Padahal udah lelah katanya gitu. Tapi nggak bisa, tante juga akan seperti mama gitu. Jadi nggak boleh kamu seenakmu sendiri gitu kan. Tapi dari hari kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 7 hari itu mereka bahagia sekali. Saya juga
bahagia. Saya bilang, saya bagikan tentang yang kita yang sharingkan di Zoom ini ya. Belajar kayaknya aneh ya menerima bahwa Tuhan ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kamu memperlakukan Juan itu yang paling kecil itu sering dijadikan kayak pesuruh gitu loh. Apa-apa Ju ambilin, Juan ngambil sendiri gitu. Nggak boleh seperti itu. Mau minum aja adiknya yang disuruh ngambilkan gelasnya, ngambilkan airnya gitu. Nggak bisa kayak gini gitu. Kan Tuhan juga ada di situ di dalam tubuhnya Juan gitu. Itu pada ngakak tapi akhirnya dalam 7 hari itu di waktu pulang yang gede bilang, Tante kayaknya Tuhan betul ya ada di dalam saya ya. Bukan kayaknya, memang iya. Kalau kamu menyadari, kamu mendapatkan gitu. Saya pakai kata-kata when you will when you believe gitu. Itu kan ada lagu yang menyanyikan kayak gitu. Dia nangkep sekali di 4 anak itu waktu saya pakai kata-kata itu, mereka tahu gitu. Terus jadi berubah gitu loh, berubah sikapnya yang tadinya kayak apa gitu, itu terus mulai gitu. Hanya waktu kemarin mau pulang, saya bebaskan mereka untuk tidak nyuci piring, untuk apa segala enggak gitu ya. Sudah sekarang bagaimana kamu itu empat-empatnya itu belajar merawat tanaman saya, belajar iniin kucing gitu ya, terus belajar apa gitu. Saya melihat kayak Tuhan tuh tunjukin nih loh, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan apa-apa. Aku ada dan aku mau bekerja dan mereka bisa menangkap. Meskipun itu empat-empatnya dari GKI semua kan, dari di gereja GKI, mereka pertamanya aneh sekali, tante aneh gitu. Ya memang Tuhan dulu waktu hidup di bumi juga dianggap aneh sama orang lain, sama ahli Taurat, sama orang Farisi, sampai dihujat, dianiaya. Sama, nanti kamu juga mungkin akan ngalamin seperti itu, tapi pegang teguh bahwa Tuhan ada di dalam kamu gitu. Ya, itu mereka pulang di jalan tuh WhatsApp yang paling gede. Ini Tuhan ada bersama kami, Tante. Saya merasakan sekali gitu, dan itu kayak pure gitu ya, rasanya seneng gitu. Saya bilang, nih Tante jadi nggak bisa ikut Zoom setiap pagi karena kamu kayak gini nih. Apa tidur di mana, kayak apa gitu. Terus mereka, sorry ya Tante katanya gitu. Nanti lain kali kalau kami datang Tante tetap bisa Zoom pagi-pagi. Jadi anak-anak itu merasa bahwa kayak gini ya kalau hidup bersama Tuhan atau dipimpin Tuhan gitu. Kami punya kemerdekaan main, tapi kami terbatas dan kami nggak merasa katakan kayak dipaksa harus begini, dipaksa harus begitu, tapi kok tiba-tiba pengen ya gitu. Kayak waktu kucing lahir itu empat-empatnya tuh merubung. Itu apa saya taruh di box gitu ya. Mereka tuh wah kayak yang bagaimana gitu. Ternyata kucing juga mau ya disayang gitu. Waktu disayang mereka menjawab gitu, tangannya tuh menggapai gitu. Nah, nonton di yang YouTube itu yang anjing di China itu mereka tambah bilang nanti anjing di rumah kita sayang yuk katanya gitu. Jadi nggak kayak gitu, nggak nakal katanya. Tapi jadi Tuhan itu memang membawa mereka untuk masuk ke rumah ini dan punya pengalaman baru, katanya seneng ya berpetualang sama tante gitu. Berpetualangannya bukan di yang salah gitu, berpetualangan untuk mengenal Tuhan gitu. Jadi ada kebahagiaan meskipun saya masuk ke permainannya mereka gitu ya. Sebetulnya nggak seneng gitu, saya duduk nonton mereka pecicilan gitu, ice skating, terus main trampolin apa-apa. Tapi waktu melihat itu saya berdoa gitu, saya bilang Tuhan apa yang mereka rasakan gitu ya, Engkau yang bicara gitu. Waktu selesai kan kayak kelelahan banget, sampai jam 10 malam itu saya sudah setengah mati bertahan untuk bisa melek itu. Mereka nggak betul waktu lihat gitu ya, tante tuh sudah setengah mati nggak bisa melek gitu, kamu masih terus saja pecicilan kayak gitu. Terus besoknya enggak loh, sudah jam 7 tuh dia lihat saya sudah mulai
Terngantuk, tante ngantuk ya, tante tidur saja dulu. Mereka main sendiri, main games, main apa ya, main games yang barengan itu. Jadi saya melihat anak pun rupanya kalau diberi kebebasan, hanya diarahkan, mereka malahan enjoy gitu, mereka malah menerima. Tapi waktu dipaksa makin melawan, makin tidak mau, makin seperti sengaja gitu loh, bikin apa yang dilarang itu dia bikin malah gitu, meskipun sembunyi-sembunyi. Jadi saya bilang, sekarang sadarkan bahwa Tuhan ada di dalam kamu, jadi sekarang hati-hati dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan pikiranmu gitu. Yang paling kecil kan 10 tahun itu, dia bilang gitu ya, gitu ya. Kalau yang gede lebih mengerti ya. Tapi apapun nanti Tuhan sendiri yang ini. Jadi seminggu itu yang saya alami. Saya enggak ngikutin sama sekali. Jadi ketinggalan apa ya. Apa yang di-sharingkan kemarin-kemarin di sini, saya kelewatan. Gitu Pak. Tuhan Baik, berkati kita semua. Tuhan ya, selamat ya. Bagaimana bahwa Tuhan kan berkatakan, anak-anak itu yang mempunyai kerajaan sorga. Ya kan? Nah, makanya dikatakan kalau kamu tidak seperti salah satu dari anak kecil ini, kamu tidak akan masuk atau melihat kerajaan sorga. Nah, makanya Tuhan katakan kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, nah itu sebetulnya arahannya ke situ, bukan bukan masalah dibaptisnya, bukan sebetulnya. Lebih ke arah kita itu kayak harus dilahirkan ulang gitu. Cuman kan semua segala apa ya, eh, kenapa seseorang itu tidak bisa eh, mengalami kedalaman daripada kelahiran kembali? Karena kan pikirannya itu eh, sudah terlalu banyak diisi ya dengan segala sesuatu dari dunia ini, gitu. Paksaan, tekanan, penderitaan, gitu ya. Kesulitan dalam mencari uang, gitu ya. Sehingga tidak bisa free, bebas rohnya. Dikatakan anak-anak itu kan karena ya nggak ada pikiran tentang eh, mau makan apa nanti, gitu kan nggak ada kan sampai pikiran ke sana gitu. Karena yang mereka tahu karena mereka memang belum belum waktunya mikirkan itu kan gitu kan. Makanya kan Tuhan ajar gitu, jangan kamu khawatir gitu, tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan takut ya. Lihat burung-burung di udara, lihat bunga bakung di padang gitu. Lalu dia mengucapkan ucapan berbahagia juga justru pada titik di mana manusia itu lagi mengalami penderitaan, dia nggak menjawab kebutuhan itu sebetulnya. Langsung dia katakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sementara kan kita itu selalu menawarkan jawaban. Gitu. Padahal pola Tuhan tidak begitu. Tuhan melakukan mujizat itu bukanlah dia tidak sembarang melakukan mujizat. Gitu. Enggak, dia makanya kan nggak semua kan orang buta di sana dicelikkan matanya, orang lumpuh gitu, dibuat berjalan. Enggak semua gitu. Makanya dia batasi dirinya ketika perempuan Sirofenisia minta anaknya disembuhkan. Dia batasi dirinya. Namun ketika dia berbicara lain, dia tidak bisa menolak. Makanya dia katakan, barang siapa mengetok katanya.
pintu pasti dibukakan. Barang siapa mencari, pasti akan mendapatkan. Jadi kalau ada orang yang benar-benar lapar akan dia, benar-benar haus akan dia, benar-benar mencari dia, bahkan hal-hal misteri akan diberitahukan. Kalau seseorang mencari dengan tekun, gitu. Ya. Nah, jadi eh, seperti tadi itu sebetulnya ya. Kita bisa mengajari mereka, anak-anak kecil gitu. Makanya saya bilang saya kenapa ya? Kan nyata sekali misalnya. Kalau misalnya seperti itu kan sudah bisa kita ajak ngomong ya. Nah, anak-anak kita coba jelita itu proyek saya pertama gitu kan. Kalau anak-anak kecil gitu. Bisa gitu. Dia akan bisa kalau saya datang pasti pokoknya ngajak main gitu. Oke. Dan ya sudah bisa sekolah minggu juga ini ya. Nail itu saya yang paling terkejut itu Nail. Dari yang tadinya wah takut ditinggal papanya gitu ya. Itu nggak pernah mau ini ikut nyanyi gitu ya. Nggak mau sekolah minggu gitu ya. Sulit sekali pokoknya. Ini coba 2 kali terakhir ini. Dia itu bisa kesaksian. Umur berapa tahun sekarang ya? 3 tahun ya? 3 tahun ya. Itu nyanyi aja nggak tahu. Orang nggak pernah mau ini. Itu ketika di ini. Nanti besok minggu lalu kan sudah kesaksian. Lalu malam-malam habis ini kan. Kita doa malam, pagi juga doakan. Bilang, besok nyanyi lagi ya. Yang kayak kemarin itu. Iya katanya. Dan iya betul dia nyanyi lagi. Walaupun hanya ngikutin lagu-lagu belakangnya itu. Tapi dia pegang mic gitu loh. Tenang pegang mic-nya. Nah, saudara, eh, kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang eh, baru lahir ya, kepada jemaat juga yang baru, kita tidak memaksakan gitu orang yang baru gitu benar-benar ini ya. Tapi memang ada dia yang apa ya, sudah berkali-kali kita katakan tapi nggak mudeng-mudeng. Di malam ya kita kunjungan ya, si guru yang baru operasi ya, kita ke sana. Nah kebetulan anak-anaknya di sana ya di rumah eh, yang Muslim itu ya, adiknya yang Muslim gitu ya di sana. Nah, saya lihat di situ ada kan 2 anaknya ya, satu itu Elsa, satu itu ada adik saya lupa namanya siapa. Ah, Arsa, Aisyah. Itu saya heran gitu. Dia itu kan boleh dibilang ya ketemunya juga sekali-sekali. Boleh dibilang sekarang ini baru 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 lihat dia dari bayi, maksudnya itu ini ya. Karena kan mereka Muslim ya. Nah, tapi dari dulu karena pengenalan kita akan Tuhan ya, kita sudah diajarin ya. Istilahnya kita punya pengalaman lah, kita nggak alergi lagi ya. Jadi ketika saya baru jumpa itu ya, salim dulu dong, salim gitu. Itu persis dia itu seperti jelita ke saya. Heran dong, ngajak main bola gitu. Nah, terus sama Untuy juga gitu ya. Nah, terus saudara, ketika saya sharing di dalam dengan 2 anaknya yang ini sering sudah
Harusnya sih sudah jemaat kita, karena sudah bayangin dari dulu saya tekunin gitu ya, melayani dia gimana dulu, begitu banyaknya roh-roh jahat di dalam dia gitu kan, silih berganti, keluar masuk, sampai tinggal di gereja gitu ya. Itu padahal lihat loh, kehidupan kalian sudah seperti ini, sudah waktunya loh kalian benar-benar cari Tuhan. Coba, kurang apa saya sama kalian? Saya bilang, coba, saya sampai ngomong seperti itu gitu. Coba, kurang apa? Coba lihat dari dulu gitu. Ketika ketika jadi kakaknya itu yang dulu waktu kita masih di radio ya, dulu ya, radio yang konvensional ya, KFM ya. Nah, jadi kan dari situlah dia apa namanya masuk di RTM ya. Nah, jadi kita dulu sering kunjungan ke sana dari dulu gitu. Nah, jadi eh, ingat nggak kamu? Kamu kan yang bawa keluarga ini ke dalam Tuhan. Coba kamu lihat keadaan kalian. Coba lihat semua. Harus ada loh satu orang yang benar-benar mencari Tuhan, percaya sama Tuhan. Coba kan, coba lihat kesaksian saya. Diceritakan lagi tentang keluarga saya. Saya awali memang coba ingat-ingat dulu, ini orang tua sering ini nggak kedukun nggak segala macam gitu ya. Nah, mulai cerita gitu ya, cerita lagi. Dia selalu pikir masalahnya itu diselesaikan, didoakan. Baru mereka pikir, oh, loloslah semua dari penderitaan. Jadi dari dulu memang sering didoakan gitu. Tapi karena memang menjadikan Tuhan itu hanya seperti dukun saja, pemuas kebutuhan mereka. Jadi mereka itu nggak pernah ngalami Tuhan gitu. Padahal waktu saya untuk mereka dari dulu, padahal bukan jemaat dulu kan. Itu sangat banyak. Padahal kan rumahnya kan jauh. Bayangkan dari Batam Center dulu kan. Cukup jauh sudah. Itu kalau dari Batam Center ke sana, seberapa kilo ya Pak Tin? 15 kah? 16, 7, 20. 20. 20. 20 kilometer loh. Sering sekali dulu ke sana. Dibandingkan dengan jemaat lain, jemaat kita. Tapi ya seperti itu kita ajar. Dengan bagaimana lagi gitu saya bilang. Ayo datang ke gereja ya. Sampai masalah apa namanya ya? Masalah pacaran mereka, masalah siapa gitu. Ayo bawa, ajak sharing gitu. Berapa kali memang sharing. Ayo, bilang begitu. Kan selama ini kan kita sudah coba, kita sudah doakan segala macam, ya kan? Tapi kan rasanya kan enggak lihat-lihat kan, enggak melihat kehidupan kalian dipulihkan gitu kan. Berarti ada sesuatu. Jadi jangan tunggu oh oh harus cari tahu akarnya gitu. Bukan. Ayo datang sama Tuhan. Ayo sama-sama tekun cari Tuhan. Apa kalian gak rindu ya? Kalau masalah rusak, saya ceritakan keluarga saya. Saya ceritakan mama saya. Saya ceritakan mama saya yang bercerai. Gitu. Saya ceritakan bapak saya juga yang kehidupannya seperti itu. Tapi waktu itu mama saya cuma bilang gini. Saya kalau ingat itu saudara, saya bayangkan
ketika seseorang membuat satu janji dengan Tuhan, kan Tuhan lihat hati kita ya. Tuhan, kalau ada satu orang saja dari anakku, entah siapapun dia, yang ada berdiri di mimbar itu katanya. Kalau dulu kan, kalau di HKBP itu kan, mimbarnya itu kan tinggi. Dia naik di atas gitu kan. Kan dulu kan ibu saya di HKBP seperti itu. Berarti kan secara tidak sadar ibu saya itu melakukan firman Tuhan kan. Mempersembahkan anak sulung. Itu. Walaupun dia bilang salah satu dari anak saya. Berarti saudara ketika dia persembahkan itu saudara, itu membuat gitu dia bekerja gitu tanpa kita sadari, tanpa saya sadari. Mereka duluan yang mengenal Tuhan. Mereka sudah pada dibaptis di kampung dulu. Dan benar-benar saya dijamah Tuhan dalam persekutuan di rumah saya dulu. Baru sekitar 4 tahun saya di Batam ya. Itu kali pertama saya pulang kampung. Dan di situ saya langsung dijamah Tuhan. Memang langsung bukan karena dengar firman, bukan. Pas perjamuan kudus. Di situ benar-benar nyata sekali. Dan setelah itu, saudara, itu benar-benar caranya ajaib. Sebelum uh, orang tua saya lahir baru gitu ya. Itu mereka itu kami dulu itu diajar sama tulang saya, gitu, amat gitu. Baca Alkitab tiap pagi. Itu sebelum sebelum saya berangkat ke Batam. Jadi dari situ saudara saya lihat oh gitu. Padahal anak-anak paman saya kalau saya lihat gitu ya, aduh gimana gitu ya. Gimana juga kehidupan paman saya ini rasanya, aduh gimana. Tapi mereka dipakai Tuhan. Kalau lihat sampai sekarang itu tetap di dalam Tuhan. Hanya karena ada seorang yang melakukannya, yang bernasar di hadapan Tuhan, yang ngomong sama Tuhan, yang mempersembahkan anaknya untuk Tuhan. Jadi kalau lihat semua perjalanan itu, oh gitu. Jadi saya cerita itu ke mereka. Mereka itu sudah saya anggap udah kayak keluarga lah. Cuman kan gimana pun kita bilang gitu kan, selalu ada ini. Kurang apa saya sama kalian? Saya bilang gitu. Kalian nggak kehilangan papa. Saya bilang. Kurang apa? Ya benar-benar kayak saya anggap adik-adik saya gitu. Dan tahukah saudara, sebetulnya kehidupan seperti itulah kita. Jadi yang kita pelajari sekarang ya. Coba saya share dulu ya. Dan beberapa hari ini kan kita bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu secara resminya belum mulai. Tapi proses ke sana, bagaimana hidup dalam kerajaan itu. Bagaimana masuk ke dalam kerajaan itu. Kita sedang disempurnakan ke situ. Gitu, supaya bisa masuk ke sana. Jadi saudara, kita bukan bicara doktrin lagi. Karena kan firman Tuhan juga bilang kan, saatnya akan tiba.
dan sudah tiba. Jadi pikiran kita itu harus selalu diselaraskan ya dengan firman Tuhan. Harus punya tempat berpijak di firman Tuhan. Sehingga apa yang kita punya, tidak ada yang bisa merampasnya, kata firman Tuhan. Itu firman Tuhan itu. Gitu. Sekalipun si jahat itu berusaha membuat kita menderita, segala macam. Tapi kebahagiaan harusnya nggak boleh dirampas dari kita. Nggak bisa. Karena kebahagiaan kita itu adalah Tuhan. Makanya sering sekali Tuhan bicara, apakah aku nggak cukup bagimu? Ketika kita berusaha ingin mencari berkat-berkatnya Tuhan, kadang seperti ditahan gitu ya. Bukan karena dia nggak mau kita menikmati itu, bukan. Dia hanya kita tidak terjerat di dalam. Karena kalau ada sesuatu yang lain kecuali Tuhan di dalam hati kita, bukan masalah, oh karena dia cemburu sama kita, bukan. Bukan itu masalahnya. Itu karena kita. Karena memang dia nggak mau kita ini anak-anaknya menderita. Dia nggak mau. Karena dia tahu begitu hati kita melekat kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Maka kita pasti menderita. Dia sudah desain kita. Kita itu harus bergantung sepenuhnya kepada kita. Itu desainnya dia. Ya, baik. Saya sharing dulu ya. Di kelewatan. Saya coba semua teman-teman perhatiin ya. Yang di radio juga gitu ya. Ketika harinya tiba, saat manusia disempurnakan oleh Tuhan dan mampu berserah di hadapannya dan bisa sepenuhnya menaati Tuhan dan menyerahkan harapan masa depan dan nasib mereka di tangan Tuhan, maka bagian kedua dari kemuliaan Tuhan telah sepenuhnya diperoleh. Pertama kan, kemuliaan yang diperoleh ketika Yesus menjadi manusia, bisa ditebus, bisa ditebusnya kita, tapi itu masih ditebus, ya. Dia bisa melakukannya sendiri, karena kan dikatakan jangan makan, tapi dimakan kan, mereka melanggar, lalu mereka mati kan. Oke, jadi ketika dia larang itu, saudara, kita pikir kan selama ini kan kita ngomong kan, kalau Tuhan itu mengasihi manusia, mengomong, kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa ditempatkan di situ pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Itu sudah ditampung sama Tuhan. Semua komen-komen itu ditampung sama Tuhan. Menyalahkan Tuhan kan. Ketika mereka menderita, mereka menyalahkan Tuhan. Ketika mereka merasakan ketidakadilan, keserakahan gitu ya. Ketika terjadi bunuh-bunuhan gitu ya. Kan itu selalu kan yang dibunuh itu selalu teriak. Teriaknya sama siapa? Teriaknya sama Tuhan. Nyatakan keadilanmu Tuhan. Kalau dia menjawab Habel pada waktu itu, darahnya yang teriak itu, tentu Kain harus mati pada saat itu. Gimana lah perasaan Tuhan? Apakah dia harus ngikut dengan Habel gitu? Tidak kan? Padahal Kain sudah bunuh. Padahal kan firman berikutnya kita tahu. Ketika Taurat muncul, mata ganti mata kan?
Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa kan? Itu kan hukum Taurat kan? Tapi dulu saudara belum ada, belum diucapkannya Taurat itu. Gitu. Jadi Taurat itu kan hanya untuk menahan. Jadi ada perubahan dalam peraturan, dalam firman. Ya, di situ kita mesti melihat. Jadi eh, ketika Tuhan menjadi manusia, dia bisa menebus manusia. Dia sendiri loh. Dia berfirman loh. Jadi ketika Tuhan itu kayak gini, saudara. Ketika Tuhan berfirman, itu nggak boleh apa namanya dia menghindar karena firmannya dia sendiri. Gitu. Jadi ketika dia ngomong, maka itulah yang terjadi. Ketika dikatakan dia menjadi manusia, ya dia pasti merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus itu, manusia Yesus itu. Plek, apalagi ketika Yesus ngomong, aku dan Bapa satu gitu. Bapa itu terikat dengan dia gitu loh. Sama seperti kita ketika kita menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka mau tidak mau kita dihakimi. Jadi harus seperti itu. Nggak bisa nggak kita nggak boleh apa namanya dua kaki gitu loh. Satu kaki di daging kita, satu kaki di sorga. Nggak bisa. Makanya terjadi kan dilema dalam diri Yesus. Kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Itu bukan doa biasa loh. Itu pasti dia merasakan, saudara. Goncangan hebat di dalam diri. Saya setiap kali menghadapi seperti itu, saya rasakan. Walaupun sedikit yang saya alami tentang yang dialami oleh Tuhan Yesus itu. Sedikit. Tapi itu sudah buat jantung ini dak-dikduk. Sudah buat gak nyaman. Makanya ketika kita itu sudah mulai, ketika harinya tiba, saat manusia disempurnakan oleh Tuhan dan mampu berserah di hadapannya, mampu berserah dan bisa sepenuhnya menaati Tuhan dan menyerahkan harapan masa depan dan nasib mereka di tangan Tuhan. Maka bagian kedua dari kemuliaan Tuhan telah sepenuhnya diperoleh. Ini berarti ketika pekerjaan Tuhan yang nyata sudah sepenuhnya diselesaikan, pekerjaannya di daratan Tiongkok akan berakhir. Jadi ini ketika pertama kali ketika kepada mereka. Jadi ketika orang-orang yang di sana itu disempurnakan. Maka itu memancar. Jadi ketika kita sekarang mendapatkan pekerjaan itu, saudara. Jadi saya ceritakan kemarin kan ada yang komen di situ ya. Di, uh, di YouTube kita tanggal berapa itu ya? Saya lupa. Tanggal 15 kalau nggak salah. Ya, komen gitu. Betapa rapuhnya Anda. Katanya Anda tidak ikut dalam persekutuan itu. Apakah Anda nggak harus menyelidikinya dulu? Siapa itu? Bukan ya? Bukan sini. Nah, tidak sekali. Suara apa? Oh, gara-gara suara cas itu kan. Cabut kan, matikan diri. Matikan cas. Dia bisa. Oke. Okay. Tapi nggak ada komplain di sini. Apa nggak ada yang dengar apa? Mami tadi sana. Nah, ketika dia bilang gitu,
eh, ke Anda betapa rapuhnya iman Anda katanya gitu. Ya. Nah, jadi saya jawab ada yang di dalam Yohanes itu ya, di mana eh, Bapa sendiri kan yang akan mengajari kita, Bapa sendiri. Nah, jadi roh Tuhan yang ada dalam mereka, yang mengajari mereka, itulah yang mengajari saya. Itu kan kalau dia itunya panjang juga gitu ya komennya di sini. Nah, saya jawab hanya dengan singkat seperti itu. Ya. Nah, saudara, jadi setelah pekerjaannya di situ, gitu ya, mungkin ada orang yang akan menganggapnya mereka apa namanya ya spesial sekali. Gitu. Tuhan tidak demikian. Pekerjaannya sekarang jadi setelah itu dia mengatakan kalau mereka itu teliti. Jadi kan perkataan-perkataan firman Tuhan sudah luas sekali sebetulnya. Kalau kita baca memang itu udah dalam sekali. Tak sanggup kita akan menghafalnya itu. Hanya Roh Kudus nanti yang akan mengingatkan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara, ketika awal-awal saya baca dengan cepat, orang sengaja memang, itu saya ingat sekali, baca aja, kamu nggak ngerti, baca aja. Karena saya sudah terbiasa membaca, ya. Latihan membaca dulu. Bayangkan itu, kalau saya tanya beberapa orang tentang buku Watchman di Manusia Rohani, 1, 2, 3, itu boleh saya katakan saudara, di antara orang-orang yang saya tanyakan tentang buku itu gitu ya, itu banyak di antara nggak tahan baca buku itu. Karena dia itu kayaknya diulang, udah kayak itu detail sekali saudara. Buku 1, buku 2 yang tebalnya segini itu. Bayangkan dulu itu setiap hari saya baca. Setiap hari. Bahkan bukan setiap hari. Itu kemana saya pergi saya bawa itu. Dari tahun 2001 kalau nggak salah. Dari tahun 2001. Dari tahun 97 saya sudah membaca buku. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh nggak punya sekolah teologi, namanya orang-orang sekolah teologi itu apa? Kan belajar toh, baca buku toh. Tiap hari kemana saya pergi, ya. Jadi saudara ketika lihat ini, jadi ketika baca dengan cepat, gitu. Baru saudara setelah kemudian itu rasanya itu tersimpan di alam bawah sadar. Dan memang saudara yang saya, kenapa saya bisa membacanya terus gitu? Karena begini saudara, semua yang mereka alami ini. Jadi itu yang diajarkan oleh Watchman Nee sama Witness Lee. Karena itu sudah ada kerangkanya. Dan Watchman Nee juga, dia itu seorang pelajar. Dia sangat diakui dia pakai guru besar. Kan. Ibaratnya saya seperti diajar oleh dia walaupun melalui bukunya. Kan nggak perlu kan harus misalnya Watchman Nee bilang ke saya gitu, oh, kalau kamu mau ngajar ini, oh kamu harus belajar dulu. Gimana saya mau belajar sama dia? Jadi saudara ketika dulu kan kita punya teman juga yang ada di gereja itu ya, di gerejanya Watchman Nee. Kan ada yang di Indonesia ya. Apa namanya gerejanya ya? Hai. Pokoknya ada hayat-hayatnya lah. Gitu. Jadi dulu saya masuk di grupnya voice apa? Pokoknya suara hayat lah gitu ya. Nah, saya ikut di grup WA-nya itu. Jadi ketika ke tokonya itu, ada yang bisa saya jelaskan, ada yang mau ditanya-tanya gitu. Mungkin kan pikirnya kan,
Ini kan kata-kata di dalam buku-buku ini kan banyak mungkin yang nggak dimengerti gitu ya. Ya, saya bilang gitu, ketika ada anak muda yang nanya saya gitu ya. Nah, jadi kadang orang berpikir gitu ya. Saya juga apa saya salah ya Tuhan? Apa saya harus ikut gitu dengan apa saya salah Tuhan? Itu saya ingat aja dulu perkataan Tuhan Yesus ya. Karena ada orang yang juga apa namanya memberitakan apa membuat mujizat pakai nama Yesus kan gitu di sana gitu kan. Apakah kami larang Tuhan katanya kan? Jangan. Orang yang apa tidak menentang kita, ya mereka ada sama kita. Kalau sekarang kan dikit-dikit kan disensi kan, dikit-dikit disensi semua gitu kan. Nah, kan ini firman Tuhan dengan perkataan kemarin kan yang dikatakan itu. Eh, kamu kan tidak melihat Tuhan kamu kan tidak pernah bertemu dengan Tuhan yang berinkarnasi di Tiongkok itu kan. Bagaimana kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan? Yaitu dengan kamu mengalami penaklukan itu sendiri. Kamu mengalami dalam tubuhmu sendiri katanya. Itu satu jawaban yang luar biasa. Jadi itu ada dalam firman Tuhan semua dijelaskan. Makanya kan seolah-olah kita ini kan kalau kita lihat lah, kita dalam pelajaran kita kan seolah-olah kan ada perbedaannya kan. Seolah-olah kita mencampur. Tidak. Kita itu dipimpin oleh Tuhan. Apakah Tuhan nggak membawa kita kepada Pak Andreas? Apakah Tuhan nggak membawa kita ke Watchman Nee gitu? Saya misalnya, ke Rick Joyner misalnya, ke siapa? Itu kan semua cara Tuhan. Sampai dengan sekarang. Itulah perjalanan kita. Itulah hebatnya Tuhan. Bagian kita apa? Udah kita dipimpin oleh Roh Allah gitu loh. Setelah bagiannya kembali Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu Roh Allah itu. Dia sangat unik sekali. Bagaimana dengan di negara-negara lain, di tempat yang lain? Bisa. Siapa yang menuntun bisa bertemu dengan ini? Tuhan kok. Saya nggak mencari-cari. Saya nggak mencari-cari ini loh. Saya ingat ya, saya tidak pernah mencari-cari ini. Tidak. Cuman pada waktu itu, sudah ketika saya melepaskan, ketika dikatakan kita nggak bisa ngajar lagi itu ya. Oh gitu ya. Ya sudah, saya lepasin. Nggak tahu. Saya nggak tahu mau ngajar apa. Nah, jadi kalau kita belajar ini, sekali lagi ingat ya, jangan dengar kata orang. Jangan dengar kata orang. Kita itu harus dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh manusia. Dan ingat, dipimpin oleh Allah itu kita harus bebas dari segala tekanan manusia. Gak boleh kita katakan, oh kita harus uji semuanya. Iya, tapi jangan menguji Tuhan. Jangan coba menguji Tuhan loh. Seolah-olah kita bisa uji dia pakai pakai Alkitab kita juga. Nggak bisa. Bayangkan kalau pikiran kita salah tentang penjabaran, tentang doktrin. Nggak sesuai. Lalu kita pakai itu untuk menguji Tuhan. Macam mana? Ada ayat yang lain. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus yang di dalam kita itu akan mengajar kita. Akan menuntun kita. Ya. Dengan kata lain, oke, coba sampai di sini ya. Di situ kelihatan nggak? Kalau dikasih biru kayak gini.
Ada lagi yang bunyi-bunyi. Cabut aja. Berapa persen? Nah, dengan kata lain, ketika orang-orang yang telah ditentukan dari semula dan dipilih oleh Tuhan sudah disempurnakan, Tuhan akan memperoleh kemuliaan ketika orang-orang yang telah ditentukan dari semula. Perhatikan, saudara. Saudara, tadi kan dikatakan, ketika, perhatikan, jadi ada hubungannya dengan ini, saudara. Perhatikan ya, di atas itu kan dikatakan. Ketika harinya tiba, saat manusia disempurnakan oleh Tuhan dan mampu berserah di hadapannya dan bisa sepenuhnya mentaati dan menyerahkan harapan masa depan dan nasib mereka di tangan Tuhan. Oke, inilah penjelasan penjelasan dari yang atas, penjelasan dari yang ini, ayat ini kan sudah ada dalam ini, ditentukan dari semula. Orang-orang yang ditentukan Roma 8 kan? Ayat 28 kan? Ingat ya? Itu kan ayatnya yang di bawah ini kan? Tapi penjelasannya itu, penjelasan ini adalah ketika kita mampu menyerahkan harapan masa depan dan nasib kita di tangan Tuhan. Ini bukan sekadar pasrah ya. Ini ada iman di sini, saudara. Kita belajar kemarin bagaimana Abraham kan? Coba. Ketika dikatakan, ketika dia kakinya menginjak di tanah itu kan, tempat inilah yang akan kuberikan kepadamu, katanya kan? Kan dia sudah dibawa keluar tuh. Lalu dia sampai di situ. Ketika dia dapat firman itu, malah dia menjauh kan dari tempat itu kan, dari tanah Kanaan itu. Karena apa? Masih ada ditempati oleh orang-orang Kanaan di situ. Dia belum siap merebutnya kan. Apa yang terjadi? Dia semakin menjauh dari situ kan gitu kan, sampai ke tanah Negeb itu. Ingat pelajaran kemarin hari Minggu? Oke? Nah, jadi tapi justru ketika dia itu keluar dari sana, terjadilah kelaparan di Negeb kan? Oke? Dan memaksa dia harus ke Mesir. Dan begitu sampai di Mesir, tiba-tiba perasaannya bilang kayak gini. Perasaannya Abraham tiba-tiba begini. Ya ampun, istriku cantik sekali. Berarti keadaannya sudah sangat terdesak waktu itu. Tetapi tahukah saudara, siapa yang membuat kelaparan itu? Tuhan. Kenapa kelaparan itu terjadi? Kan tidak disebutkan di sana apa salahnya kan. Memang saudara, dia itu menjauh dari situ, dari tanah itu. Mungkin dia begini, tunggu aja lah, saya nggak tahu kapan. Kan waktu dia lihat itu kan, pasti kan tidak diceritakan di situ. Tapi gimana, ini tanah orang, masa ini nanti jadi milikku? Tanah orang kecuali kalau tanah kosong, inilah tanah katanya gitu kan, yang akan kuberikan kepadamu. Oh, dia akan segera bikin kemah di sana kan? Ini tanah orang Sudah ada bangsa Kanaan di sana. Menjauh lah dia kan. Setelah sekian waktu lamanya terjadilah kelaparan. Kalau terjadi kelaparan berarti begitu, sudah sampai nggak ada lagi uang untuk beli makan ke ini. Sudah sulit sekali. Jadi pergilah ke Mesir. Ketika dia di situ,
Nanti bilangnya. Disitulah mereka sekongkol kan sama istrinya kan. Nanti kalau Firaun lihat kamu, nanti bilangnya kamu itu adikku katanya. Karena kamu tuh cantik katanya. Lalu umurnya si itu waktu itu sudah sekitar 65 tahun sudah umurnya Sarah. Dan singkat cerita terjadi kan sampai diambil dia jadi istrinya. Diambil Firaun loh. Kan tidak diceritakan di sana. Jadi ketika dikasih pemberian yang banyak kepada Abraham itu, gimana lah coba? Malam itu, saudara. Malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Kau pegang istri Abraham itu mati kau, kata kata Tuhan sama Firaun. Terjadi tulah kan sama ininya kan, sama rakyatnya, sama istana itu. Wah, begitu tahu besoknya, saudara, dipanggil Abraham. Kamu nih gimana sih? Kau mau mendatangkan celaka. Kan aku nggak tahu kalau itu adikmu. Kan kamu kan yang bilang kan itu adikmu. Padahal saudara, kalau Tuhan nggak buat seperti itu, saudara, walaupun itu apa namanya itu istrinya gitu ya, pastilah namanya kan, dipuji-puji saudara sama ini, sama pegawainya. Waduh cantik sekali loh istrinya Abraham itu. Dipuji-puji kan, namanya raja apapun yang di ini dia pasti ini kan. Cuman memang pada waktu itu karena ketemu sama Tuhan, jadi bilanglah seperti itu. Kamu nih gimana sih? Disitulah saudara, itulah namanya Tuhan. Ada titik-titik di dalam hidup kita. Untuk sampai di titik itu berarti disitulah proses penyempurnaan Tuhan atas hidup kita sudah mulai berlaku. Dan salah satu cirinya saudara adalah saudara tidak perlu dipaksa lagi untuk datang duduk di hati Tuhan. Saudara menjadi bergantung terus sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa saya bisa terus cerita kepada saudara karena dulu di kaki Tuhan? Dulu saudara, saya pikir saudara, ketika saya menjadi penjaga menara, saya akan jumpa dengan Tuhan. Oh, saya punya waktu dengan Tuhan, saudara. Itu gereja itu sudah jadi rumah saya. Ketika dulu masih penjaga menara loh, saudara. Apalagi ketika menjadi kepala penjaga, lalu ketua departemen doa. Ketika pemimpin saya mau saya itu apa namanya uh, ya menempati posisi istilahnya kayak mengatur itulah gereja gitu ya. Saya bilang, Pak, saya dapatnya saya itu di kaki Tuhan gitu. Tapi pada akhirnya saudara saya dibawa juga gitu ya sampai ini ya ke posisi itu juga gitu. Tapi saya ngomong gitu. Oh gitu ya katanya. Saudara, kalau dibandingkan kemudian, jadi saya ingat dulu saudara, saya ketika saya mulai namanya mengenal hadirat Tuhan gitu ketika lahir baru, itu sudah ada. Tapi apakah saya sudah benar-benar menjadi menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan? Tidak. Tuhan harus suruh keluar dari situ. Entah kenapa memang saudara saya benar-benar nggak nyaman sama sekali di sana. Benar-benar nggak nyaman. Gimana lah coba? Ya orang pasti akan mengatakan bodoh gitu. Apalagi ketika melihat saya kerja AC gitu ya. Orang kan pasti ngomongin saya. Cobalah lihat karena dia berontak. Seperti itulah dia. Gimana lah coba?
saya itu mengikuti, bagaimanalah saya bisa nyaman gitu. Tetap ada di sana gitu. Sementara Tuhan nggak ada di sana. Ya bagi mereka Tuhan ada di sana gitu loh. Tapi bagi saya tidak. Dibawa keluar. Ya TM kita kemarin. Tulus saudara saya ikut. Saya kan nggak pernah pengen jadi ketua kan. Pernahkah? Mana mau saya. Tapi ketika pas sudah dipilih, terpilih. Apakah saya lari? Nggak kan? Langsung di situ. Apapun yang terjadi. Sekalipun saya dikeluarkan dari gereja, dari GBI, dari pendeta. Saya siap. Lanjutlah terus. Keluar lagi dari situ. Orang menganggap saya, ada yang bilang gitu, cepat sekali ya dia berubah. Gitu loh. Orang yang dipimpin roh Allah tidak bisa dideteksi, sudah. Kita nggak bisa tahu kemana Tuhan bawa kita. Lalu kita berjumpa dengan pengajaran ini. Saya katakan, saudara, Tuhan yang bawa kita. Tapi orang pasti bisa akan menghujat kita. Sekali lagi ya, saya baca satu paragraf yang saya buat tadi itu ya. Saya nggak usah kasih ini ya, saya di sini saja. Dengan kata lain, ketika orang-orang yang telah ditentukan dari semula dan dipilih oleh Tuhan sudah disempurnakan, Tuhan akan memperoleh kemuliaan. Jadi saudara, ayat ini digenapi gitu loh. Ya, Tuhan berkata bahwa dia telah membawa bagian kedua dari kemuliaannya ke timur. Tetapi ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Tuhan telah membawa pekerjaannya ke timur. Dia sudah datang ke timur dan inilah kemuliaan Tuhan itu. Sekarang, walaupun pekerjaannya masih belum selesai, karena Tuhan sudah memutuskan untuk bekerja, maka pekerjaan ini pasti akan diselesaikan. Pasti akan diselesaikan. Perhatikan. Sering kita itu, saudara, pengen melihat bukti. Tuhan bilang, ini nggak bisa dilihat secara mata telanjang. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita nggak bisa lihat, tapi kita merasakannya. Seperti tadi kan, coba ketika Bu Rahel cerita gitu ya, tentang anak-anak kayak gitu kan, seminggu loh bisa mereka merasakan bahwa Tuhan ada dalam mereka. Kayaknya bener loh. Coba, seminggu loh. PKI loh. Ada yang anak umur 10 tahun kan. Kalau kita, dari mana kita tahu? Bayangkan saudara, ini tangan saya ya, yang si itu, si siapa, ada adiknya Elsa tadi, ya, Aisyah. Bayangkan itu saya lagi diam gitu, digini dicolek tangan saya gini. Aduh, saya sampai bilang sama Twin ya, persis seperti ini, seperti padahal baru ketemu di situ, saudara. Pernah ketemu tapi ya nggak pernah ini seperti itu gitu ya. Maksudnya baru di situ benar-benar datang di rumahnya gitu. Dia ngajak main loh. Ceria sekali gitu loh. Saudara, itulah Tuhan. Itulah kehidupan yang kita rasakan harusnya. Orang bisa merasakan Tuhan. Dan bayangkan saudara, bagaimana dunia ini ditaklukkan lewat kehadiran orang-orang yang sudah ditentukan ini. Bagaimana kita ditentukan?
ketika kita benar-benar yakin Tuhan bertahta atau memerintah atas hidup kita. Kita sangat yakin dia pelihara hidup kita. Kita nggak takut lagi dengan apapun gitu. Kita rela kehilangan nyawa kita. Karena kita yakin entah kita mati atau hidup, Tuhan ada di sana. Kita nggak bisa bersembunyi di dunia orang mati. Tuhan ada di sana. Jadi apa yang kita pegang sekarang, kemanapun kita bawa itu. Kemanapun kita bawa Tuhan itu. Baik saudara, sudah ada 3 ya. Mari kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah Tuhan segala pujian. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat hidup-Mu, buat pengalaman-pengalaman yang kami boleh lihat lewat kehidupan kami, di mana orang-orang berjumpa, melihat Engkau lewat kehidupan kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Gila Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan Yesus memberkati.